dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di satu hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari ini. Patutlah dan layaklah kami mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami Tuhan layakkan menerima berkat-berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP Kamis 24 Agustus 2023 dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku terkasih, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Menanti kedatangan Tuhan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fenomena menunjukkan bahwa menanti bukanlah suatu hal yang mengenakan. Bukanlah satu hal yang menyenangkan. Banyak orang, bahkan kita sendiri pun tidak suka menanti atau menunggu. Karena menanti atau menunggu membutuhkan kesabaran. Bisa saja dengan menanti akan menimbulkan kebosanan. Namun bagaimana dengan menanti kedatangan Tuhan? Ya, hari Tuhan. Apakah membosankan atau apakah itu juga tidak menyenangkan? Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tentu kita sudah tahu tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini nanti adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Bukan saja mereka yang melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak karya keselamatan Tuhan. Selain itu, kedatangan Tuhan nanti juga untuk memberi upah kepada orang-orang yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Dengan kata lain, jerih lelah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan pun diperhitungkan Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu bukan dongeng, itu bukan berita hoaks, tetapi itu adalah nyata. Bukan tafsiran, bukan hayalan, tapi pasti. Melalui ayat ini Rasul Petrus menyatakan bahwa dengan kehidupan mereka yang suci dan saleh, maka mereka menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, ya, pada hari Tuhan itu, langit dan bumi, langit dan akan binasa dalam api. Dan segala yang ada di muka bumi yang fana ini akan hancur, binasa, lenyap, dan tidak
berkesudahan. Lantas apa yang mau disampaikan nas ini kepada kita sebagai orang percaya? Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, ketika kita sudah tahu Dia datang untuk menghukum dan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Tentu sekali Dia menginginkan kita tak bercacat dan tak bernoda. Tentu sekali Dia menginginkan kita penuh sukacita menyambut kedatangannya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, berjaga-jagalah dan marilah kita memulai untuk berbuat baik, lebih baik dan terbaik di dalam namanya. Mari kita semakin berbakti hanya kepadanya. Mari kita memakai hari-hari kita penuh dengan doa, ucapan syukur, ibadah kita, pujian dan penyembahan hidup kita. Mari kita memakai waktu dengan tidak sia-sia dan menajiskan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Niscaya kita akan penuh sukacita. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita. Jauhkan kecongkakan, kedengkian, iri hati, keegoan kita. Tetapi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu Ia akan datang. Dan Ia datang untuk menghukum, menghakimi, dan menyelamatkan orang-orang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kembali Engkau mengingatkan kami di malam hari ini. Kedatangan-Mu memberikan sukacita kepada kami dengan melalui kesempatan akan kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk lebih lagi di dalam hidup dan pertobatan kami. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhkan larangan dan melakukan perintah-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami agar kami dapat melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Gerakkan hati kami jikalau kami tidak berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatkan kami agar kami juga ketika Tuhan datang, kami Tuhan temukan tak bercacat dan tak bernoda. Terima kasih Bapa. Kami mau merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini. Berkati dan lindungi kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.